Di kayu salib Engkau tergantung, hening tunduk, hati kami termenung karena dosa kami yang tak terhitung. Kau rela mati di salib kayu agung. Lihatlah Dia yang di sana tertambat, menunggumu bertobat sebelum terlambat. Biarkan Dia mengubah hatimu yang jahat, agar hidupmu selamat dan penuh rahmat. Datanglah padanya yang mati tergantung. Datanglah padanya karena cintanya agung. Dialah tempat kita selalu berlindung. Baginya kita senandungkan hidup. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari salib, Yesus melihat ke bawah. Ia melihat dua prajurit yang menghina dan menyiksanya. Prajurit yang menghujamkan paku dengan palu pada kedua telapak tangan dan kakinya. Di kayu salib itu, mungkin Yesus masih ingat orang-orang yang menuntut agar ia dijatuhi hukuman mati. Mereka membawa Yesus kepada Pilatus untuk disalibkan. Di atas kayu salib, mungkin Yesus juga memikirkan para rasul dan sahabatnya yang telah meninggalkan Dia. Ia ingat akan Petrus yang menyangkalnya sampai 3 kali. Yesus juga ingat akan orang-orang banyak yang memuji dan memuliakan Dia sewaktu Ia diarak masuk kota Yerusalem. Namun hari-hari berikutnya, mereka jugalah yang berteriak-teriak menuntut Yesus untuk dihukum mati di kayu salib. Dan Yesus tentu juga memikirkan kita yang sering melupakan Dia dalam hidup keseharian kita. Apakah Yesus selalu kesal hati dan marah? Cintanya kepada kita mengatasi puncak deritanya, dan Ia memohon kepada Bapa untuk mengampuni mereka dan kita. Karena pengorbanannya di salib, kita memperoleh pengampunan. Ia mengajar kita tentang pengampunan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
melalui sabda ini kita ditantang untuk menjawab pertanyaan, mampukah kita untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak hanya para pemimpin agama, tetapi juga para prajurit menghujat Yesus. Malahan salah seorang penjahat yang juga disalib mengolok-olok Yesus. Tetapi penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus mengakui bahwa mereka berdua pantas dan layak menerima balasan hukuman mati setimpal kesalahan mereka. Ia lalu berpaling kepada Yesus dan berkata, "Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja." Dengan melupakan derita dan sengsaranya sendiri, Yesus pun lalu menjawab dengan belas kasih yang terucap dalam sabdanya yang kedua, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Sabda ini sebagai tanggapan kepada penjahat yang menghayati kemurahan hati dalam sabda bahagia. Sekali lagi sabda kedua ini pun berbicara tentang pengampunan yang diarahkan kepada orang berdosa. Ternyata dekat dengan salib seperti kedua penjahat yang ada di kanan kiri Yesus tidak otomatis menjadikan mereka peka akan anugerah dan kemurahannya. Butuh kerendahan hati agar Roh Kudus menerangi kita untuk memahami dan menerima kemurahan dan anugerah keselamatan yang cuma-cuma dari Allah Bapa. Bapa, mampukan kami agar dapat menerima kemurahan dan anugerah keselamatan yang cuma-cuma dari Allah Bapa. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Tak terkira duka derita yang ada dalam jiwa Maria
Betapa perih dan pedih hati Maria sewaktu berjumpa dengan Yesus putranya memanggul salib di Via Dolorosa. Maria harus menyaksikan tangan Yesus dipaku pada salib. Sekali lagi, sebuah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Orang-orang yang dikasihi Yesus ada bersama Yesus di kaki salib. Sebagaimana direkam oleh Injil Yohanes, ada 4 orang di bawah kaki salibnya. Bunda Maria, Ibu Yesus, Yohanes, murid yang dikasihinya, saudari Bunda Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Yesus mengalamatkan sabda ketiganya ini kepada ibunya dan kepada Yohanes. Bunda Maria ditunjuk Yesus di saat detik-detik akhir hidupnya tidak hanya menjadi ibu Rasul Yohanes saja, tetapi ibu semua murid Yesus, ibu umat Kristiani, dan dapat diperluas menjadi ibu semua orang. Itulah saat Yesus mengungkapkan kasih dan pedulinya kepada orang-orang yang mengasihinya. Dia sebagai putra yang terbaik, meski di puncak deritanya, menyempatkan peduli akan sang ibu. Di tengah pandemi seperti saat ini, mampukah kita meneladani Bunda Maria dan Tuhan Yesus mengasihi dan peduli kepada sesama, terutama umat Allah yang dikasihinya? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Pada sabda keempat ini, Injil Markus mengisyaratkan adanya rasa kengerian dari akhir tujuan hidup. Ada nada kegelisahan dalam suara Yesus bila dibandingkan dengan nada suaranya sewaktu mengucapkan ketiga sabda sebelumnya. Saat ini, ia merasa terpisahkan dari Bapanya. Jeritan itu menggambarkan kemanusiaan Yesus yang nyeri kesakitan karena ditinggalkan oleh Allah Bapa dan Roh Kudus. Jeritan itu mengungkapkan kesendirian dan kesepiannya. Diceritakan pula bahwa orang-orang yang dicintainya hanya melihat dari jauh saja. Ia benar-benar sendirian pada saat menyongsong maut. Kiranya tak ada saat yang lebih mengerikan lagi dalam sejarah umat manusia selain peristiwa penyaliban di Kalvari. Yesus menyadari betapa menakutkan apa yang terjadi dan yang ia derita saat itu. Ia menanggung beban semua dosa umat manusia di atas kayu salib. Di tengah situasi pandemi yang serba tidak menentu ini, banyak orang mengalami keputusasaan, kesepian, dan depresi. Seruan Yesus di kayu salib seakan menggambarkan apa yang terjadi saat ini. Banyak yang mempertanyakan, Allah Bapa, Engkau di mana? Mengapa Kau tinggalkan aku sendiri? Mampukah kita percaya bahwa Dia selalu ada dan setia dalam setiap pergumulan kita? Mampukah kita mempercayakan seluruh kehidupan kita dalam penyelenggaraan tangan-Nya? Mampukah kita percaya akan rencananya buat hidup kita?
Mampukah kita mengucap syukur ganti keluh kesah sebagai tanda bahwa kita percaya Dia Bapa yang setia dan perkasa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan daku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Aku haus. Sabda kelima dari Yesus adalah ungkapannya sebagai manusia. Ia benar-benar dalam keadaan tak berdaya karena luka-luka yang dideritanya. Haus bermakna juga haus secara rohani. Ketika Yesus berseru, "Aku haus," ia haus akan kasih. Ia haus sekali akan kasih Bapa yang seakan meninggalkan dia sendiri di saat-saat yang sangat mengerikan, sewaktu dia harus menunaikan perutusannya sampai tuntas. Ia haus akan kasih dan keselamatan bagi umatnya. Dalam Injil Yohanes juga dikisahkan perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria di suatu sumur. Ketika ia berkata, "Berilah aku minum," kepada wanita Samaria itu dan berbincang sebentar, Yesus lalu melanjutkan, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus yang terpaku di kayu salib dan wafat membuka diri agar kita bisa minum dari air kehidupan dan memuaskan semua yang dahaga. Kita yang sudah merasakan kasih dan jamahan Tuhan diharapkan menjadi perpanjangan kasih Tuhan kepada sesama dan memuaskan orang yang haus akan kasih dan jamahan Tuhan dalam kehidupan mereka.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Sudah selesai. Injil Yohanes mengingat kembali kurban anak domba Paskah dari perayaan Paskah. Injil Yohanes menghubungkan hal ini dengan hari persiapan sehari sebelum Sabat Paskah sebenarnya, hari di mana Yesus dijatuhi hukuman mati dan dikurbankan di salib. Yesus wafat pada jam yang ke-9 atau pukul 3 sore pada saat yang sama sewaktu domba-domba Paskah disembelih di Bait Suci. Kristus menjadi Paskah atau domba Paskah. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Domba yang tak bercacat dan tak bersalah dikurbankan untuk dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh pengampunan. Yesus taat dan patuh kepada Bapa dan memberikan kasih-Nya untuk umat manusia dengan menebus kita di kayu salib. Ini semua telah terjadi dan sudah selesai. Kata sudah selesai bukan berarti Yesus tidak lagi peduli dengan keberadaan kita umat manusia yang masih tinggal di dunia ini. Seperti dikisahkan
ketika Yesus tertidur di dalam perahu di tengah amukan badai. Yesus tertidur, tetapi dia tidak akan membiarkan perahunya tenggelam. Dia bangun dan menenangkan badai. Ada saatnya dalam kehidupan kita bagaikan ada dalam perahu di tengah danau. Kadang danaunya tenang, kadang bergelombang. Tetapi percayalah, Yesus tetap menyertai dan memberi kekuatan bagi setiap orang yang menaruh kemudi perahunya di tangan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus patuh kepada Bapanya sampai akhir hidupnya. Dan sabda terakhir sebelum wafatnya disalib adalah suatu doa yang ditujukan kepada Bapanya. Relasi Tuhan Yesus Kristus dengan Bapa diungkap oleh Yohanes dalam Injilnya. Pada mulanya adalah Sabda. Sabda itu bersama-sama dengan Allah, dan Sabda itu adalah Allah. Sabda itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam pesta pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ia menegaskan pula bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Yesus kembali kepada Bapa karena ia datang dari Allah. Dan dalam doanya menjelang sengsaranya, Yesus juga mendoakan untuk kesatuan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di kayu salib, Yesus Kristus telah menggenapi perutusannya yang ia terima dari Bapa. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di kayu salib, Yesus Kristus telah menggenapi perutusannya yang Ia terima dari Bapa. God so loved the world, He gives His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be.